Semangat pagi. Kita akan mendengarkan bab 11. Bagaimana menyampaikan perasaan-perasaan yang sulit dari buku Men Are From Mars, Women Are From Venus, karya John Gray. Selamat mendengarkan. Bab 11. Bagaimana menyampaikan perasaan-perasaan yang sulit. Saat kita marah, kecewa, putus asa, atau berang, sulit bagi kita untuk menyampaikan sesuatu dengan penuh cinta. Bila perasaan negatif muncul, untuk sementara kita cenderung kehilangan perasaan-perasaan penuh cinta seperti kepercayaan, kepedulian, penerimaan, penghargaan, dan rasa hormat. Pada saat-saat seperti itu, bahkan dengan maksud-maksud yang paling baik sekalipun, pembicaraan biasanya dapat berubah menjadi pertengkaran. Karena panasnya suhu saat itu, kita tak ingat bagaimana berkomunikasi dengan cara yang sesuai bagi pasangan kita. Pada saat-saat demikian, wanita secara tak sadar cenderung menyalahkan pria dan membuat pria merasa bersalah atas tindakan-tindakan mereka. Bukannya mengingat bahwa pasangan telah berusaha sebaik-baiknya, wanita malah menduga yang paling buruk. Suaranya terdengar mengecam serta penuh amarah. Saat perasaan-perasaan negatif muncul, amat sulit bagi wanita untuk berbicara dengan penuh kepercayaan, penerimaan, dan penghargaan. Wanita tidak menyadari betapa menyakitkan dan negatif sikapnya itu terhadap pasangannya. Jika pria marah, mereka cenderung menghukum dan mengadili perasaan-perasaan wanita. Ia tak ingat bahwa pasangannya mudah terluka dan peka. Ia melupakan kebutuhan-kebutuhan pasangannya dengan suaranya kasar serta tak peduli. Ketika muncul dorongan perasaan-perasaan negatif, sulit baginya untuk berbicara dengan penuh pengertian, perhatian, dan rasa hormat. Pria tidak menyadari betapa menyakitkan sikapnya yang negatif terhadap pasangannya. Pada saat-saat demikian, berbicara akan sia-sia saja, tapi untungnya ada cara lain. Jangan menyampaikan perasaan-perasaan Anda melalui kata-kata. Tulislah sepucuk surat baginya. Menulis surat memungkinkan Anda mendengarkan perasaan-perasaan Anda sendiri tanpa perlu khawatir akan menyakiti pasangan Anda. Dengan mengungkapkan dan mendengarkan secara leluasa perasaan-perasaan Anda sendiri, otomatis Anda jadi lebih terpusat dan penuh kasih sayang. Setelah menulis surat, pria jadi lebih penuh perhatian, penuh pengertian, dan rasa hormat. Wanita pun jadi lebih penuh kepercayaan, mau menerima, dan penuh penghargaan. Menuliskan perasaan-perasaan negatif dapat membantu Anda menyadari bahwa mungkin cara bicara selama ini kedengarannya menjengkelkan. Dan kesadaran yang lebih besar ini, Anda dapat menyesuaikan pendekatan Anda. Apalagi dengan menulis perasaan-perasaan negatif Anda, intensitas perasaan-perasaan itu dapat dilampiaskan sehingga memungkinkan kembalinya perasaan-perasaan positif. Setelah lebih terpusat, Anda dapat menghampiri pasangan Anda dan berbicara kepadanya dengan lebih penuh cinta. Tidak terlalu menghakimi atau terlalu menyalahkan. Maka peluang Anda untuk dimengerti, diterima, menjadi jauh lebih besar. Setelah menulis surat, barangkali Anda tidak lagi merasa perlu berbicara. Mungkin Anda dapat memperoleh ilham untuk melakukan sesuatu yang penuh cinta bagi pasangan Anda. Entah Anda menyampaikan perasaan-perasaan itu melalui surat, atau Anda sekedar menulis surat agar merasa lebih enak, mengungkapkan perasaan secara tertulis merupakan alat yang penting. Selain menuliskan perasaan-perasaan Anda dapat pula melakukan proses yang sama dalam pikiran Anda. Tahan keinginan berbicara dan tinjaulah kembali apa yang terjadi dalam pikiran Anda. Dalam hayalan Anda, bayangkan Anda sedang
menyampaikan perasaan Anda, pikiran Anda, dan kehendak Anda tanpa menyunting diri Anda dan dengan cara apapun. Dengan melakukan dialog batin yang mengungkapkan seluruh kebenaran mengenai perasaan-perasaan Anda yang paling dalam, Anda akan bebas dari cengkraman negatif perasaan-perasaan itu. Entah Anda menuliskan perasaan-perasaan tersebut atau melakukannya dalam hati dengan menjajaki, merasakan, dan mengungkapkan perasaan-perasaan negatif Anda, semua perasaan itu akan kehilangan dayanya dan perasaan-perasaan positif muncul kembali. Teknik surat cinta dapat meningkatkan daya dan efektivitas proses ini secara menakjubkan. Meskipun merupakan teknik menulis, teknik ini dapat pula dilakukan secara mental. Teknik menulis surat cinta. Salah satu cara terbaik untuk melepaskan perasaan negatif dan kemudian berkomunikasi dengan cara lebih penuh cinta adalah melalui teknik surat cinta. Dengan menuliskan perasaan-perasaan Anda dengan cara tertentu, perasaan-perasaan negatif itu secara otomatis akan berkurang dan perasaan-perasaan positif akan bertambah. Teknik surat cinta dapat meningkatkan proses menulis surat tersebut. Ada 3 segi atau 3 bagian pada teknik menulis surat cinta itu. 1. Menulis surat cinta yang mengungkapkan perasaan-perasaan marah, takut, penyesalan, dan cinta Anda. 2. Menulis surat jawaban yang mengungkapkan apa yang ingin Anda dengar dari pasangan Anda. 3. Bahaslah surat cinta dan surat jawaban Anda bersama dengan pasangan Anda. Teknik surat cinta ini sangat luas. Anda dapat memilih untuk melakukan ketiga langkah itu, atau barangkali Anda hanya perlu melakukan satu atau dua di antaranya. Misalnya, Anda melakukan langkah 1 dan langkah 2 agar dapat lebih memusatkan perhatian dan lebih penuh cinta. Kemudian, Anda melakukan pembicaraan verbal dengan pasangan Anda tanpa dipenuhi rasa marah atau keinginan menyalahkan. Pada saat-saat lain, barangkali Anda memilih untuk melakukan ketiga langkah itu sekaligus dan membahas surat cinta serta surat jawaban Anda dengan pasangan Anda. Melakukan ketiga langkah tersebut merupakan pengalaman yang menyembuhkan dan dahsyat bagi Anda berdua. Namun, kadang-kadang itu terlalu makan waktu atau tidak pada tempatnya. Pada situasi tertentu, teknik yang paling ampuh adalah melakukan langkah pertama dan menulis sepucuk surat cinta. Marilah kita membahas beberapa contoh tentang bagaimana menulis surat cinta. Langkah 1. Menulis surat cinta. Untuk menulis sepucuk surat cinta, carilah tempat tenang dan tulislah sepucuk surat cinta kepada pasangan Anda. Dalam masing-masing surat cinta, ungkapkan perasaan marah, sedih, takut, penyesalan, kemudian cinta Anda. Format ini memungkinkan Anda sepenuhnya mengungkapkan dan memahami setiap perasaan Anda. Setelah memahami semua perasaan Anda akan sanggup berkomunikasi dengan pasangan Anda secara lebih penuh cinta dan terpusat. Jika sedang marah, biasanya berbagai perasaan bercampur aduk. Misalnya, jika pasangan Anda mengecewakan Anda, barangkali Anda merasa marah karena ia tidak berperasaan, marah karena ia tidak menghargai Anda, sedih karena ia begitu sibuk dengan pekerjaannya, sedih karena ia tampaknya tidak mempercayai Anda, takut jangan-jangan ia tak akan pernah mengampuni Anda, khawatir ia tidak memperhatikan diri Anda seperti dahulu, menyesal Anda secara diam-diam menahan cinta Anda untuknya. Tapi Anda juga senang bahwa ia adalah pasangan Anda dan Anda menginginkan cinta serta perhatiannya. Untuk menemukan perasaan-perasaan cinta kita, kerap kali kita harus terlebih dahulu merasakan semua perasaan negatif kita. Setelah mengungkapkan keempat perasaan-perasaan negatif ini, amarah, sedih, takut, penyesalan,
kita dapat sepenuhnya merasakan dan mengungkapkan perasaan-perasaan cinta kita. Menulis surat cinta secara otomatis akan mengurangi intensitas perasaan-perasaan negatif tersebut dan memungkinkan kita mengalami secara sempurna perasaan-perasaan positif kita. Berikut adalah sejumlah pedoman dasar dalam menulis surat cinta. Pedoman dasar dalam menulis surat cinta. 1. Alamatkan surat tersebut kepada pasangan Anda. Anggaplah ia sedang mendengarkan Anda dengan penuh cinta dan perhatian. 2. Mulailah dengan amarah, kemudian rasa sedih, kemudian rasa takut, kemudian rasa penyesalan, kemudian cinta. Cantumkan kelima bagian ini seluruhnya dalam setiap surat itu. 3. Tulislah beberapa kalimat mengenai masing-masing perasaan. Buatlah masing-masing bagian kurang lebih sama panjangnya. Bicaralah dengan istilah-istilah sederhana. 4. Setelah masing-masing bagian, berhentilah dan perhatikan munculnya perasaan yang berikut. Tuliskan mengenai perasaan itu. 5. Jangan menghentikan surat Anda sampai Anda mencapai cinta itu. Sabarlah dan tunggulah agar cinta itu muncul. 6. Bubuhkan tanda tangan Anda pada akhir surat. Renungkanlah beberapa saat mengenai apa yang Anda butuhkan atau apa yang Anda kehendaki. Tulislah itu dalam bentuk catatan tambahan. Untuk mempermudah penulisan surat, barangkali contoh di halaman 282-283 dapat digunakan sebagai pedoman dalam menulis surat-surat cinta Anda sendiri. Dalam kelima bagian itu dicantumkan beberapa ungkapan pembuka untuk menolong Anda menyampaikan perasaan Anda. Anda dapat menggunakan beberapa di antaranya atau semuanya. Umumnya, ungkapan-ungkapan yang paling melegakan adalah aku marah, aku sedih, aku khawatir, aku menyesal, aku ingin, aku mencintaimu. Namun, ungkapan apapun yang dapat menolong Anda mengungkapkan perasaan Anda akan bermanfaat. Umumnya dibutuhkan sekitar 20 menit untuk menyelesaikan sepucuk surat cinta. Surat cinta. Tanggal. Sayangku, aku menulis surat ini untuk menyampaikan perasaan-perasaanku padamu. Amarah. Aku tak suka. Aku merasa putus asa. Aku marah karena aku kesal. Aku ingin. Sedih. Aku kecewa. Aku sedih. Aku terluka. Aku ingin. Aku mau. Takut. Aku cemas. Aku khawatir. Aku takut. Aku tak ingin. Aku perlu. Aku mau. Penyesalan. Aku malu. Aku menyesal. Aku merasa kehilangan luka. Aku tak ingin. Aku ingin. 5. Cinta. Aku cinta. Aku ingin. Aku mengerti. Aku memaafkan. Aku menghargai. Aku berterima kasih padamu karena aku tahu jawaban yang ingin ku dengar darimu. Berikut ini adalah keadaan-keadaan khusus dan sejumlah contoh surat cinta yang akan menolong Anda memahami teknik tersebut. Surat cinta mengenai kelupaan. Tom terlalu lama tidur siang dan lupa mengantar Hailey putrinya ke dokter gigi. Samantha istrinya marah sekali, tapi ia tidak menegur Tom secara langsung dengan kemarahan dan ketidaksetujuan. Dia duduk dan menulis surat cinta berikut ini. Sesudah ia sanggup mendekati Tom dengan cara lebih terpusat dan lebih mudah menerima. Karena menulis surat ini, Samantha tidak merasakan dorongan untuk memberi kuliah atau menolak suaminya.
Akhirnya mereka tidak bertengkar, melainkan menikmati petang hari yang penuh cinta. Minggu berikutnya, Tom memastikan Haley pergi ke dokter gigi. Inilah surat cinta sama Samantha. Tom sayang, marah. Aku marah karena kau lupa. Aku marah kau tidur terlalu lama. Aku tak suka kau tidur siang dan melupakan segalanya. Aku bosan merasa bertanggung jawab untuk segala-galanya. Kau mengharapkan aku melakukan semuanya. Aku bosan begini. Sedih. Aku sedih karena Hale tidak dapat memenuhi janjinya. Aku sedih karena kau lupa. Aku sedih karena aku merasa tak dapat mengandalkan dirimu. Aku sedih kau bekerja begitu keras. Aku sedih kau begitu lelah. Aku sedih karena kau tak punya banyak waktu bagiku. Aku tersinggung kalau kau tidak bergairah melihatku. Aku tersinggung karena kau melupakan sesuatu. Aku merasa sepertinya kau tak peduli. 3. Takut. Aku takut harus melakukan segala-galanya. Aku takut mempercayaimu. Aku takut kau tak peduli. Aku takut terpaksa bertanggung jawab lain kali. Aku tak ingin melakukan segala-galanya. Aku membutuhkan bantuanmu. Aku takut memerlukanmu. Aku khawatir kau tak akan pernah bertanggung jawab. Aku khawatir kau bekerja terlampau keras. Aku khawatir kau akan jatuh sakit. Penyesalan. Aku malu kau tidak memenuhi janji pertemuan. Aku malu karena kau terlambat. Aku menyesal begitu banyak menuntut. Aku menyesal tak mudah menerima. Aku malu karena tidak lagi mencintaimu. Aku tak ingin menolakmu. Cinta. Aku mencintaimu. Aku mengerti kau lelah. Kau bekerja terlalu keras. Aku tahu kau berusaha melakukan yang terbaik. Aku maafkan kelupaanmu. Terima kasih karena kau membuat janji pertemuan lain. Terima kasih atas kesediaanmu membawa Hailey ke dokter gigi. Aku tahu kau benar-benar penuh perhatian. Aku tahu kau mencintaiku. Aku begitu beruntung memilikimu dalam hidupku. Aku ingin melewatkan petang hari yang penuh cinta denganmu. Sayangmu, Samantha. PS. Aku perlu kepastian bahwa kau akan membawa Haley ke dokter gigi itu minggu depan. Surat cinta tentang ketidakpedulian. Besok pagi Jim akan mengadakan perjalanan bisnis. Petang itu istrinya Virginia mencoba menciptakan sedikit kemesraan. Ia membawa mangga ke tempat tidur mereka dan menawarkan beberapa potong kepada suaminya. Jim sedang sibuk membaca buku di tempat tidur dan dengan singkat mengatakan bahwa ia tidak lapar. Virginia merasa ditolak dan pergi. Dalam lubuk hatinya, ia merasa terluka dan marah. Tapi ia tidak kembali dan mengeluhkan kekasaran suaminya, serta ketidakpeduliannya. Ia menulis sepucuk surat cinta. Setelah menulis surat ini, Virginia yang sekarang merasa lebih mudah menerima dan mengampuni, kembali ke kamar tidur dan berkata, "Ini malam terakhir kita sebelum kau pergi. Marilah kita menghabiskan waktu bersama." Jim menaruh bukunya dan melewatkan petang hari yang mesra dan menyenangkan. Menulis surat memberi Virginia kekuatan dan cinta untuk bertahan lebih langsung dalam memperoleh perhatian suaminya. Virginia bahkan tak perlu menunjukkan surat cinta kepada suaminya. Inilah suratnya. Jim sayang, marah. Aku kecewa kau membaca buku, padahal ini malam terakhir kita bersama-sama sebelum kau pergi. Aku marah kau mengabaikan aku. Aku marah karena kau tak ingin menghabiskan saat ini bersamaku. Aku marah karena kita tak lagi meluangkan waktu bersama-sama. Selalu saja ada sesuatu yang lebih penting daripadaku. Aku ingin merasa kau mencintaiku. Sedih. Aku sedih kau tak ingin bersamaku. Aku sedih kau bekerja terlalu keras. Aku merasa kau bahkan tidak tahu apakah aku ada di sini. Aku sedih karena kau selalu begitu sibuk. Aku sedih kau tak ingin berbicara denganku. Aku tersinggung karena kau tak peduli. Aku merasa tidak istimewa. Takut. Aku khawatir kau bahkan tidak tahu kenapa aku marah. Aku
Aku khawatir kau tak peduli. Aku takut membagi perasaanku denganmu. Aku khawatir kau akan menolakku. Aku takut kita semakin jauh terpisah. Aku takut tak dapat berbuat apapun untuk mengatasinya. Aku khawatir membosankanmu. Aku khawatir kau tidak menyukaiku. Menyesal. Aku menyesal ingin menghabiskan waktu bersamamu, padahal kau tak peduli. Aku menyesal menjadi sangat marah. Maafkan aku kalau ini kedengarannya terlalu menuntut. Aku menyesal tidak lebih menyayangi dan menerima. Aku menyesal bersikap dingin saat kau ingin menghabiskan waktu bersamaku. Aku menyesal tak memberimu peluang lagi. Aku menyesal telah berhenti mempercayai cintamu. Cinta. Aku benar-benar mencintaimu. Itu sebabnya aku membawa mangga itu. Aku ingin melakukan sesuatu untuk menyenangkan hatimu. Aku ingin menghabiskan saat istimewa itu bersama-sama. Aku masih ingin menikmati petang yang istimewa. Aku memaafkan ketidakpedulianmu terhadapku. Aku memaafkan sikapmu yang tidak langsung menanggapi. Aku mengerti kau sedang membaca sesuatu. Marilah kita menikmati petang yang mesra dan penuh cinta. Aku mencintaimu, Virginia. PS, jawaban yang ingin ku dengar, aku mencintaimu, Virginia. Dan aku juga ingin menghabiskan petang yang penuh kasih denganmu. Aku merindukanmu. Surat cinta mengenai pertengkaran. Michael dan Vanessa berselisih mengenai suatu masalah keuangan. Dalam beberapa menit mereka sudah bertengkar. Ketika Michael sadar bahwa ia mulai berteriak, ia berhenti berteriak, menarik nafas panjang, kemudian berkata, "Aku perlu beberapa waktu untuk memikirkan ini. Setelah itu kita akan bicara." Kemudian ia pergi ke ruangan lain dan menuliskan perasaan-perasaannya dalam sepucuk surat cinta. Setelah menulis surat itu, ia sanggup kembali dan membahas masalah-masalah tersebut dengan lebih penuh pengertian. Akhirnya, mereka sanggup menyelesaikan masalah mereka dengan penuh cinta. Inilah surat cintanya. Vanessa sayang, marah. Aku marah karena kau begitu emosi. Aku marah kau terus-menerus salah paham terhadapku. Aku marah karena kau tak bisa tetap tenang saat kita bicara. Aku marah karena kau begitu peka dan mudah terluka. Aku marah karena kau mencurigaiku dan menolakku. Kesedihan. Aku sedih kita bertengkar. Sakit rasanya merasakan keraguan dan kecurigaanmu. Sungguh menyakitkan kehilangan cintamu. Aku sedih kita bertengkar. Aku sedih kita tidak sepakat. Takut. Aku takut membuat kesalahan. Aku takut tak dapat melakukan apa yang ingin kulakukan tanpa membuatmu marah. Aku takut menyampaikan perasaan-perasaanku. Aku khawatir kau menyalahkan aku. Aku khawatir dianggap tidak cakap. Aku khawatir kau tidak menghargaiku. Aku takut bicara denganmu saat kau begitu marah. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. Menyesal. Aku menyesal telah melukai hatimu. Aku menyesal tidak sepakat denganmu. Aku menyesal bersikap begitu dingin. Aku menyesal tidak mengacuhkan ide-idemu. Aku menyesal begitu tergesa-gesa melakukan apa yang kuinginkan. Aku menyesal telah menyalahkan perasaan-perasaanmu. Kau tidak layak diperlakukan seperti itu. Aku menyesal menghukummu. Cinta. Aku mencintaimu dan ingin menyelesaikan hal ini. Kupikir aku dapat mendengarkan perasaan-perasaanmu sekarang. Aku ingin mendukungmu. Aku mengerti aku telah melukai perasaanmu. Aku menyesal begitu meremehkan perasaan-perasaanmu. Aku sungguh-sungguh mencintaimu. Aku ingin menjadi pahlawanmu dan tak ingin setuju begitu saja. Aku ingin kau mengagumiku. Aku perlu menjadi diriku sendiri dan aku mendukungmu menjadi dirimu sendiri. Aku mencintaimu. Kali ini, kalau kita bicara, aku akan lebih sabar dan penuh perhatian. Kau layak menerimanya. Aku mencintaimu, Michael. PS, jawabannya ingin ku dengar. Aku mencintaimu, Michael. Aku benar-benar menghargai bahwa kau pria yang penuh perhatian dan pengertian. Aku percaya kita dapat menyelesaikan ini.
Surat cinta mengenai keputusasaan dan kekecewaan. Jane meninggalkan pesan bagi Bill suaminya. Ia ingin suaminya membawa pulang beberapa surat penting. Entah bagaimana, Bill tak pernah menerima pesan itu. Ketika ia pulang tanpa surat-surat itu, reaksi Jane adalah frustasi dan kecewa berat. Meskipun Bill tidak bersalah, ketika Jane terus-menerus berkomentar mengenai pentingnya surat itu dan betapa kecewanya ia, Bill mulai merasa disalahkan dan diserang. Jane tidak menyadari bahwa Bill menganggap perasaan-perasaan kecewa dan frustasi itu sebagai serangan terhadap dirinya. Bill nyaris marah dan menyalahkan istrinya karena begitu kecewa. Tapi Bill tidak menumpahkan perasaan-perasaan defensifnya kepada istrinya dan menghancurkan petang mereka. Dengan bijaksana, Bill memutuskan untuk meluangkan waktu 10 menit dan menulis surat cinta. Selesai menulis surat cinta, ia kembali dengan lebih penuh cinta dan memeluk istrinya dengan berkata, "Aku menyesal kau tidak mendapatkan surat-suratmu. Kalau saja aku memperoleh pesan itu, apakah kau masih mencintaiku?" Jin menjawab dengan banyak cinta dan penghargaan, dan mereka menghabiskan malam yang indah, bukan melakukan perang dingin. Inilah surat cinta Bill. Jin sayang, amarah. Aku benci kau begitu kecewa. Aku benci kau menyalahkan aku. Aku marah kau jadi tidak bahagia. Aku marah karena kau tidak bahagia melihatku. Rasanya apapun yang kulakukan tak pernah cukup. Aku ingin kau menghargaiku dan senang melihatku. Kesedihan. Aku sedih kau begitu frustasi dan kecewa. Aku sedih kau tidak bahagia denganku. Aku ingin kau bahagia. Aku sedih pekerjaan senantiasa menghalangi kehidupan cinta kita. Aku sedih kau tidak menghargai hal-hal menyenangkan yang kita miliki dalam hidup kita. Aku sedih tidak pulang ke rumah dengan membawa surat-surat yang kau perlukan. Takut. Aku takut kau tak aku takut tak dapat membuatmu bahagia. Aku takut kau murung sepanjang malam. Aku khawatir untuk berterus terang denganmu atau mendekatimu. Aku takut membutuhkan cintamu. Aku takut aku tidak cukup baik. Aku khawatir kau akan menggunakan hal ini untuk memusuhiku. Menyesal. Aku menyesal tidak membawa pulang surat itu. Aku menyesal kau begitu tidak bahagia. Aku menyesal tidak berpikir untuk menelponmu. Aku tak ingin mengecewakanmu. Aku ingin kau bahagia melihatku. Ada libur 4 hari dan aku ingin membuatnya menjadi saat-saat istimewa. Cinta. Aku mencintaimu. Aku ingin kau bahagia. Aku memahami bahwa kau sedih. Aku mengerti kau perlu waktu untuk marah. Aku tahu kau tidak bermaksud membuatku sedih. Kau hanya perlu dipeluk dan diberikan empati. Aku menyesal. Terkadang aku tidak tahu apa yang harus kulakukan dan aku mulai menyalahkan dirimu. Terima kasih kau mau menjadi istriku. Aku sangat mencintaimu. Kau tidak perlu sempurna dan harus selalu bahagia. Aku mengerti kau marah mengenai surat itu. Aku cinta padamu. Bill. PS. Jawaban ingin ku dengar. Aku mencintaimu. Aku menghargai betapa kau mencintaiku, Bill. Terima kasih karena kesediaanmu menjadi suamiku. Langkah 2 menulis surat jawaban. Menulis surat jawaban merupakan langkah kedua pada teknik menulis surat cinta. Setelah Anda mengungkapkan perasaan-perasaan negatif dan positif Anda, mengulangkan waktu 3 hingga 5 menit lagi untuk menulis surat jawaban dapat merupakan proses penyembuhan. Dalam surat ini, Anda bisa menuliskan jenis jawaban yang ingin Anda peroleh dari pasangan Anda. Prosesnya begini, bayangkanlah bahwa pasangan Anda sanggup menjawab dengan penuh cinta perasaan-perasaan sakit hati Anda. Perasaan-perasaan yang telah Anda ungkapkan dalam surat Anda itu. Tuliskanlah sepucuk surat singkat kepada diri Anda sendiri, seolah-olah pasangan Anda lah yang menulis pada Anda. Cantumkan semua hal yang ingin Anda dengar dari pasangan Anda mengenai perasaan-perasaan terluka yang telah Anda ungkapkan.
adalah ungkapan-ungkapan pembuka yang dapat Anda gunakan untuk mulai. Terima kasih atas "aku mengerti", "aku menyesal", "kau layak menerima", "aku ingin", "aku mencintai". Terkadang menulis surat jawaban bahkan lebih bermanfaat daripada menulis surat cinta. Menuliskan apa yang kita kehendaki dan kita butuhkan akan meningkatkan keterbukaan kita untuk menerima dukungan yang layak kita terima. Setelah itu, saat membayangkan pasangan kita, kita menjawab penuh cinta. Kita sesungguhnya mempermudah mereka melakukan hal itu. Ada orang yang sangat pandai menuliskan perasaan-perasaan negatifnya, tapi sulit sekali menemukan perasaan-perasaan cinta. Amatlah penting bagi orang-orang ini untuk menulis surat jawaban dan menjajaki apa yang ingin mereka dengar sebagai jawaban. Pastikan untuk merasakan hambatan Anda sendiri dalam membiarkan pasangan Anda memberikan dukungan. Ini dapat memberi Anda kesadaran tambahan mengenai betapa sulitnya bagi pasangan Anda untuk menghadapi Anda dengan penuh cinta pada saat-saat semacam itu. Cara mengetahui kebutuhan-kebutuhan pasangan kita. Terkadang wanita keberatan menuliskan surat jawaban. Mereka berharap pasangan mereka tahu apa yang mesti dikatakan. Mereka mempunyai perasaan tersembunyi yang mengatakan, "Aku tak ingin mengatakan padamu apa yang kubutuhkan. Kalau kau benar-benar mencintaiku, tentunya kau tahu." Dalam hal ini, wanita perlu mengingat bahwa pria berasal dari Mars dan tidak tahu apa yang dibutuhkan wanita. Mereka harus diberitahu. Jawaban pria lebih merupakan cerminan planetnya daripada cerminan cintanya kepada istrinya. Seandainya pria seorang Venus, ia akan tahu apa yang harus dia katakan. Tapi ia bukan dari Venus. Pria benar-benar tidak tahu cara menanggapi perasaan-perasaan wanita. Kebudayaan kita tidak mengajar pria mengenai apa yang dibutuhkan wanita. Jika pria telah menyaksikan dan mendengar ayahnya menanggapi perasaan-perasaan kecewa ibunya dengan kata-kata penuh cinta, ia akan mempunyai bayangan yang lebih baik mengenai apa yang harus dilakukan. Tapi sebagaimana keadaan sekarang, ia tidak tahu karena ia tidak pernah diajari. Surat-surat jawaban merupakan cara terbaik untuk mengajar pria mengenai kebutuhan-kebutuhan wanita. Dengan perlahan, tapi pasti, ia akan belajar. Terkadang para wanita bertanya pada saya, seandainya saya memberitahukan padanya apa yang ingin saya dengar, dan dia mulai mengatakannya, bagaimana saya tahu bahwa dia tidak sekedar mengucapkannya? Saya khawatir dia tidak sungguh-sungguh memaksudkannya. Ini pertanyaan penting. Jika pria tidak mencintai wanita, ia tidak akan peduli untuk memberikan apa yang dibutuhkannya. Jika pria berusaha memberikan tanggapan serupa dengan permintaan si wanita, kemungkinan besar ia sungguh-sungguh berusaha memberikan respon. Jika pria kedengarannya tidak benar-benar tulus, itu karena ia sedang mempelajari sesuatu yang baru. Mempelajari cara baru untuk memberikan tanggapan mungkin terasa canggung. Baginya, ia jadi terasa lemah. Ini merupakan saat kritis. Ia membutuhkan banyak penghargaan dan dorongan. Ia membutuhkan umpan balik untuk meyakinkan bahwa ia berada di jalur yang benar. Bila usaha-usahanya untuk mendukung istrinya tampak agak tidak tulus, itu karena ia takut usaha-usahanya tidak akan berhasil. Apabila si wanita menghargai usaha si pria, lain kali ia akan lebih yakin dan dapat lebih tulus. Pria bukan orang bodoh. Jika ia merasa si wanita menerimanya dan bahwa ia dapat menanggapi dengan cara yang dapat membuat perbedaan positif, ia akan melakukannya. Tapi ini perlu waktu. Wanita pun dapat banyak belajar mengenai pria tentang apa yang mereka butuhkan dengan mendengarkan surat jawaban pria. Wanita biasanya bingung oleh reaksi-reaksi pria kepadanya. Ia tidak mempunyai bayangan mengapa pria menolak usaha-usahanya untuk mendukungnya. Wanita menyalahartikan kebutuhan pria.
Kadang-kadang wanita menghambat pria karena mengira pria ingin menyerahkan dirinya sendiri. Namun kerap kali pria sangat ingin dipercayai, dihargai, dan diterima. Untuk menerima dukungan, kita bukan saja harus memberitahukan apa yang kita butuhkan kepada pasangan kita, melainkan harus pula bersedia didukung. Surat-surat tanggapan berfungsi untuk memastikan agar seseorang terbuka untuk didukung. Kalau tidak, komunikasi tidak akan berhasil. Menyampaikan perasaan-perasaan sakit hati dengan sikap apapun yang kau katakan tak akan dapat membuatku lebih enak. Bukan saja kontraproduktif, melainkan menyakitkan pasangan Anda juga. Lebih baik tidak berbicara pada saat-saat ini. Surat cinta dan surat jawabannya mengenai perlawanan pria. Ketika Teresa meminta dukungan Paul, suaminya, Paul menolaknya dan tampaknya keberatan terhadap permintaan-permintaan istrinya. Paul sayang, marah. Aku marah kau menolakku. Aku marah kau tidak menawarkan pertolongan padaku. Aku marah karena senantiasa aku harus meminta. Aku melakukan begitu banyak hal bagimu. Aku memerlukan bantuanmu. Sedih. Aku sedih karena kau tak ingin menolongku. Aku sedih karena merasa sendirian. Aku ingin melakukan lebih banyak hal bersama-sama. Aku merindukan dukunganmu. Takut. Aku takut meminta bantuanmu. Aku takut kau marah. Aku takut kau mengatakan tidak. Dan aku akan sakit hati. Menyesal. Aku menyesal begitu marah padamu. Aku menyesal merengek-rengek dan mengecammu. Aku menyesal tidak lebih banyak menghargaimu. Aku menyesal memberi terlampau banyak, kemudian menuntutmu melakukan hal yang sama. Cinta. Aku cinta kepadamu. Aku mengerti kau sudah berusaha keras. Aku tahu kau menyayangiku. Aku ingin meminta padamu dengan cara-cara yang lebih penuh cinta. Kau begitu penuh cinta pada anak-anak kita. Aku mencintaimu, Teresa. Jawaban yang ingin ku dengar adalah, Teresa sayang, terima kasih atas cintamu yang begitu besar kepadaku. Terima kasih kau mau menyampaikan perasaan-perasaanmu. Aku mengerti kau sakit hati karena aku bersikap seolah-olah permintaan-permintaanmu terlampau memaksa. Aku mengerti kau sakit hati ketika aku menolaknya. Aku menyesal tidak menawarkan pertolongan lebih sering kepadamu. Kau layak menerima dukunganku dan aku ingin mendukungmu lebih banyak. Aku benar-benar mencintaimu dan merasa begitu bahagia kau adalah istriku. Aku sayang padamu, Paul. Langkah 3. Memperbincangkan surat cinta dan surat jawaban Anda. Memperbincangkan surat-surat Anda merupakan hal penting karena alasan-alasan berikut. Tindakan itu memberi peluang kepada pasangan Anda untuk mendukung Anda. Tindakan itu memungkinkan Anda memperoleh pengertian yang Anda butuhkan. Tindakan itu memberi partner Anda umpan balik yang dibutuhkan dengan cara penuh cinta dan hormat. Tindakan itu mendorong terjadinya perubahan dalam hubungan Anda. Tindakan itu menciptakan kemesraan dan gairah. Tindakan itu mengajar pasangan Anda apa yang penting bagi Anda dan bagaimana mendukung Anda secara berhasil. Tindakan itu menolong pasangan-pasangan untuk mulai berbicara lagi ketika komunikasi macet. Tindakan itu memberitahu kita bagaimana mendengarkan perasaan-perasaan negatif dengan cara aman. Ada 5 cara membahas surat-surat Anda sebagaimana digariskan di bawah. Dalam hal ini diandaikan bahwa wanita menulis surat itu, tapi metode-metode ini berlaku pula apabila pria yang menulis surat tersebut. 1. Pria membaca surat cinta dan surat jawaban wanita keras-keras sementara si wanita hadir. Kemudian, suami memegang tangan istrinya dan menyampaikan jawabannya sendiri yang penuh cinta dengan kesadaran lebih besar mengenai apa yang perlu didengar istrinya. 2.
Wanita membacakan surat cinta dan surat jawabannya keras-keras, sementara pria mendengarkan. Kemudian, pria menggenggam tangan istrinya dan menyampaikan jawabannya sendiri yang penuh cinta dengan kesadaran lebih besar mengenai apa yang ingin didengar istrinya. 3. Pertama, suami membacakan surat jawaban kepada istrinya. Kemudian, suami membacakan keras-keras surat cinta istrinya. Jauh lebih mudah bagi pria untuk mendengarkan perasaan-perasaan negatif setelah ia tahu bagaimana menanggapi perasaan-perasaan tersebut. Jika sudah tahu apa yang diminta istrinya, pria tidak akan kalang kabut tatkala mendengar perasaan-perasaan negatif. Setelah membacakan surat cinta istrinya, ia menggandeng tangannya dan menyampaikan jawaban sendiri dengan penuh cinta dan kesadaran yang lebih besar mengenai apa yang perlu didengar istrinya. 4. Pertama, wanita membacakan surat jawabannya kepada suaminya. Kemudian, istri membacakan keras-keras surat cintanya. Akhirnya, pria menggandeng tangan istrinya dan menyampaikan jawaban yang penuh cinta dengan kesadaran lebih besar mengenai apa yang perlu didengar istrinya. 5. Istrinya memberikan surat-suratnya kepada suaminya, dan suami membaca surat-surat itu sendirian dalam waktu 24 jam. Setelah membaca surat-surat itu, ia menyampaikan terima kasih kepada istrinya karena telah menulis surat tersebut dan menggandeng tangannya, serta menyampaikan jawaban yang penuh cinta dengan kesadaran lebih besar mengenai apa yang diperlukan istrinya. Apa yang harus dilakukan bila pasangan Anda tidak dapat menjawab dengan penuh cinta? Berdasarkan pengalaman-pengalaman masa lampau mereka, ada pria dan wanita yang sulit sekali mendengarkan surat-surat cinta. Dalam hal ini, mereka mungkin tidak mau membacanya. Tapi walaupun pasangan Anda bersedia mendengar sepucuk surat cinta, terkadang mereka tak sanggup memberikan jawaban langsung dengan cara penuh cinta. Marilah kita ambil contoh Paul dan Teresa. Seandainya Paul tidak merasa lebih penuh cinta setelah mendengar surat-surat pasangannya, itu karena ia tidak dapat menanggapi dengan cinta pada saat itu. Tapi setelah beberapa waktu, perasaan-perasaannya akan berubah. Ketika membaca surat-surat itu, Paul mungkin merasa diserang oleh rasa marah dan sakit hati, dan ia menjadi defensif. Pada saat-saat semacam itu, ia membutuhkan tenggang waktu untuk merenungkan apa yang dikatakan. Terkadang saat mendengarkan sepucuk surat cinta, orang hanya mendengarkan nada amarahnya dan perlu beberapa waktu untuk mendengar cintanya. Ada baiknya setelah menjurus, pria membaca ulang surat itu, terutama bagian-bagian tentang penyesalan dan cinta. Terkadang sebelum membaca surat cinta dari istri saya membaca bagian cintanya terlebih dahulu, baru membaca seluruh surat itu. Bila pria marah setelah membaca sepucuk surat cinta, ia dapat pula menanggapi dengan menulis surat cintanya sendiri. Itu memungkinkan ia memproses perasaan-perasaan negatif yang muncul saat ia membaca surat-surat cinta istrinya. Terkadang saya tidak tahu apa yang merisaukan hati saya sampai istri saya menyampaikan sepucuk surat cinta kepada saya. Kemudian, tiba-tiba saya tahu apa yang ingin saya tuliskan. Dengan menulis surat sendiri, saya sanggup menemukan kembali perasaan-perasaan cinta dan membaca ulang surat istri saya serta mendengarkan cinta di balik rasa sakit hatinya itu. Bila pria tidak dapat langsung menjawab dengan cinta, ia perlu mengetahui bahwa itu bukan masalah. Jangan menghukumnya. Istrinya perlu memahami dan menerima kebutuhan suaminya untuk berpikir sebentar. Barangkali untuk mendukung istrinya, suami dapat mengatakan sesuatu seperti, "Terima kasih telah menulis surat ini. Aku perlu waktu sebentar untuk memikirkannya. Kemudian kita dapat membicarakannya." Suami tidak boleh menunjukkan perasaan-perasaan mengecam terhadap surat itu. Menyampaikan surat membutuhkan saat aman. Semua saran di atas mengenai berbagi surat cinta berlaku juga saat wanita menghadapi kesulitan menanggapi surat pria dengan penuh cinta.
Biasanya saya menyarankan agar pasangan-pasangan membaca keras-keras surat-surat yang telah mereka tulis. Ada manfaatnya membaca keras-keras surat pasangan Anda sebab ia jadi merasa didengarkan. Cobalah keduanya dan perhatikanlah mana yang cocok bagi Anda. Merasa aman menulis surat cinta. Berbagi surat cinta dapat menakutkan. Orang yang menuliskan perasaan-perasaannya yang sesungguhnya akan merasa mudah terluka. Bila pasangan mereka menolak, penolakan itu dapat sangat menyakitkan. Maksud membicarakan surat tersebut bersama-sama adalah untuk membuka berbagai perasaan agar pasangan-pasangan dapat lebih dekat. Ini dapat berhasil baik asalkan proses tersebut dilakukan dalam keadaan aman. Orang yang menerima surat cinta harus sangat menghormati ungkapan perasaan penulisnya. Bila mereka tidak sanggup memberikan dukungan sejati yang penuh hormat, sebaiknya mereka sepakat untuk tidak mendengar sampai mereka sanggup melakukannya. Pernyataan maksud menulis dan menyampaikan surat cinta. Aku menulis surat cinta ini untuk menemukan perasaan-perasaan positifku dan untuk memberimu cinta yang layak kau terima. Sebagai bagian proses tersebut, aku menyampaikan kepadamu perasaan-perasaan negatif yang menghalangiku. Pengertianmu akan menolongku membuka hati dan melepaskan perasaan-perasaan negatif itu. Aku percaya kau sungguh-sungguh memperhatikan dan akan menanggapi perasaan-perasaanku dengan cara yang paling baik yang dapat kau lakukan. Aku menghargai kesediaanmu untuk menghargai dan mendukung aku. Selain itu, aku berharap surat ini akan menolongmu memahami keinginan, kebutuhan, dan harapan-harapanku. Pasangan yang mendengarkan surat itu harus mendengarkan dengan semangat sesuai dengan pernyataan maksud berikut. Pernyataan maksud mendengarkan surat cinta. Aku berjanji akan berusaha keras memahami keabsahan perasaan-perasaanmu, untuk menerima perbedaan-perbedaan kita, untuk menghormati kebutuhan-kebutuhanmu sebagaimana aku menghormati kebutuhan-kebutuhanku sendiri, dan untuk menghargai bahwa kau berusaha keras menyampaikan perasaan-perasaan dan cintamu. Aku berjanji akan mendengarkan dan tidak membetulkan atau menyangkal perasaan-perasaanmu. Aku berjanji akan menerimamu dan tidak berusaha mengubahmu. Aku bersedia mendengarkan perasaan-perasaanmu karena aku memang peduli dan percaya bahwa kita dapat membereskan hal ini. Pada beberapa kali pertama berlatih teknik surat cinta ini, akan jauh lebih mudah jika Anda membacakan keras-keras pernyataan-pernyataan ini. Pernyataan-pernyataan maksud ini akan menolong Anda mengingat untuk menghormati perasaan-perasaan pasangan Anda dan menanggapi dengan cara penuh cinta dan aman. Surat-surat cinta mini. Jika Anda marah dan tidak mempunyai waktu 20 menit untuk menulis surat cinta, Anda dapat mencoba menulis surat cinta mini. Hanya perlu 3 hingga 5 menit untuk membuatnya. Dan ini dapat sangat menolong. Berikut ada beberapa contoh. Max tersayang. 1. Aku sangat marah kau terlambat. 2. Aku sedih karena kau melupakan aku. 3. Aku takut kau tidak sungguh-sungguh menyayangiku. 4. Aku menyesal begitu sulit memaafkan. 5. Aku mencintaimu dan aku memaafkanmu karena terlambat. Aku tahu kau sungguh-sungguh cinta padaku. Terima kasih karena telah mencoba. Sayangmu, Sandy. Contoh lain. Henry sayang. 1. Aku marah kau begitu lelah. Aku marah kau menonton televisi saja. 2. Aku sedih kau tidak mau bicara padaku.
Aku khawatir kita makin jauh. Aku khawatir membuatmu marah. 4. Aku menyesal menolakmu pada waktu makan malam. Aku menyesal menyalahkanmu atas kesulitan kita. 5. Aku merindukan cintamu. Maukah kau menjadwalkan 1 jam bagiku malam ini? Atau kapan saja segera? Hanya untukku, agar aku dapat menyampaikan padamu apa yang terjadi dalam kehidupanku. Sayangmu, Leslie. Yang ingin ku dengar darimu adalah, Lesti sayang, terima kasih telah menulis padaku mengenai perasaan-perasaanmu. Aku mengerti kau merindukan aku. Marilah kita menjadwalkan waktu khusus malam ini antara jam 8 dan jam 9. Sayangmu, Henry. Kapan menulis surat cinta? Saat untuk menulis surat cinta adalah kapan saja Anda marah dan ingin merasa lebih enak. Berikut adalah beberapa klasifikasi surat cinta. 1. Surat cinta kepada pasangan intim. 2. Surat cinta kepada teman, anak, atau anggota keluarga. 3. Surat cinta kepada rekan usaha atau klien. Sebagai kata "aku cinta padamu" pada akhir surat, Anda dapat memilih "aku menghargaimu", salam takzim. Atas kebanyakan kasus, saya tidak menyarankan untuk membahas surat jenis ini. 4. Surat cinta kepada Anda sendiri. 5. Surat cinta kepada Tuhan atau Yang Maha Tinggi. Sampaikanlah perasaan-perasaan kecewa Anda mengenai hidup Anda kepada Tuhan dan mintalah dukungan. 6. Surat cinta pembalikan peran. Apabila sulit mengampuni seseorang, berpura-puralah Anda menjadi mereka selama beberapa menit dan tulislah sepucuk surat cinta dari mereka kepada Anda. Anda akan takjub melihat betapa cepatnya Anda bisa mengampuni. 7. Surat cinta hantu. Bila Anda benar-benar marah dan perasaan-perasaan Anda begitu kasar dan penuh hukuman, lepaskanlah perasaan-perasaan itu dalam sepucuk surat. Kemudian bakarlah surat itu. Jangan mengharap pasangan Anda membacanya, kecuali Anda berdua dapat mengatasi perasaan-perasaan negatif itu dan bersedia melakukannya. Dalam hal itu, bahkan surat-surat hantu pun dapat sangat menolong. 8. Surat cinta pengalihan. Jika peristiwa-peristiwa masa kini membuat Anda marah dan mengingatkan Anda pada perasaan-perasaan yang belum terpecahkan dari masa kanak-kanak, bayangkanlah Anda kembali ke masa lalu untuk menulis surat kepada salah satu orang tua Anda untuk menyampaikan perasaan-perasaan Anda dan meminta dukungan mereka. Mengapa kita perlu menulis surat cinta? Sebagaimana telah kita bahas sepanjang buku ini, penting sekali bagi wanita untuk menyampaikan perasaan-perasaannya dan merasa diperhatikan, dimengerti, dan dihormati. Sama pentingnya bagi kaum pria untuk merasa dihargai, diterima, dan dipercaya. Kesulitan terbesar dalam hubungan terjadi saat wanita menyampaikan perasaan-perasaan kecewanya dan sebagai akibatnya pria merasa tidak dicintai. Bagi pria, perasaan-perasaan negatif itu barangkali terdengar sebagai kecaman, menyalahkan, terlalu menuntut, dan marah. Ketika pria menolak perasaan-perasaan wanita itu, si wanita kemudian merasa tidak disayang. Keberhasilan suatu hubungan tergantung pada 2 faktor. Kemampuan pria untuk mendengarkan dengan penuh cinta dan rasa hormat terhadap perasaan-perasaan wanita, dan kemampuan wanita untuk menyampaikan perasaan-perasaannya dengan cara penuh cinta dan rasa hormat. Suatu hubungan menuntut pasangan agar yang bersangkutan mengkomunikasikan perasaan-perasaan dan kebutuhan-kebutuhan mereka yang berubah-ubah. Menantikan komunikasi yang sempurna tentulah terlampau idealistis. Untungnya, antara yang di sini dan kesempurnaan terdapat banyak ruang untuk pertumbuhan. Harapan-harapan realistis. Tidaklah realistis mengharapkan komunikasi berlangsung mudah sepanjang waktu. Perasaan-perasaan tertentu amat sulit disampaikan tanpa menyakiti hati pendengarnya. Pasangan-pasangan yang mempunyai hubungan penuh cinta dan sangat baik terkadang sulit sekali menemukan
cara penyampaian yang cocok bagi kedua pihak. Sulit untuk sungguh-sungguh memahami sudut pandang masing-masing orang, terutama jika ia tidak mengatakan apa yang ingin Anda dengar. Sulit pula menghormati satu sama lain bila perasaan-perasaan Anda sendiri telah disakiti. Banyak pasangan secara keliru berpikir bahwa ketidakmampuan mereka berkomunikasi secara berhasil dan penuh cinta berarti mereka tidak cukup mencintai. Tentu saja cinta banyak berpengaruh terhadap hal itu. Tetapi keterampilan berkomunikasi merupakan unsur yang jauh lebih penting. Untungnya keterampilan itu dapat dipelajari. Bagaimana kita belajar berkomunikasi? Komunikasi yang berhasil akan terjadi secara alamiah bila kita tumbuh dewasa dalam keluarga yang dapat berkomunikasi secara jujur dan penuh cinta. Tapi dalam generasi-generasi terdahulu, yang disebut komunikasi penuh cinta lazimnya berarti menghindari perasaan-perasaan negatif. Seringkali perasaan-perasaan negatif itu dianggap penyakit yang memalukan dan harus disimpan rapat-rapat di lemari. Dalam keluarga-keluarga yang kurang beradab, dalam tanda kutip, yang dianggap komunikasi penuh cinta barangkali mencakup pelampiasan dan rasionalisasi perasaan-perasaan negatif melalui hukuman badan, berteriak, memukul pantat, melecut dengan cemeti, dan segala macam kata umpatan, semuanya demi menolong anak-anak membedakan yang benar dari yang salah. Seandainya orang tua kita belajar berkomunikasi dengan penuh cinta, tanpa menekan perasaan-perasaan negatif, sebagai anak-anak kita tentunya merasa aman untuk menemukan dan menjajaki reaksi-reaksi dan perasaan-perasaan negatif kita sendiri melalui coba dan ralat, try dan perbaiki. Berkat model-model peran yang positif, kita tentunya dapat belajar secara berhasil bagaimana berkomunikasi, terutama mengkomunikasikan perasaan-perasaan kita yang sulit. Sebagai hasil coba dan ralat selama 18 tahun dalam mengungkapkan perasaan-perasaan kita, tentunya secara bertahap kita belajar mengungkapkan perasaan-perasaan kita dengan penuh rasa hormat dan tepat. Kalau begitu halnya, kita tentunya tidak membutuhkan teknik surat cinta itu. Bila masa lampau kita berbeda, seandainya masa lampau kita tidak seperti tadi, tentunya kita telah menyaksikan ayah kita secara berhasil dan penuh cinta, mendengarkan ibu kita menyampaikan dan mengungkapkan frustasi serta kekecewaannya. Setiap hari tentunya kita menyaksikan ayah kita memberi kepada ibu kita perhatian dan pengertian penuh cinta yang dibutuhkannya dari suaminya yang tercinta. Tentunya kita menyaksikan ibu kita mempercayai ayah kita dan menyampaikan perasaan-perasaannya secara terbuka tanpa menolak atau menyalahkan ayah kita. Tentunya kita mengalami bagaimana orang dapat merasa kecewa tanpa perlu menolak orang lain dengan kecurigaan, penguasaan emosional, penolakan, ketidaksetujuan, penghinaan, atau sikap dingin. Sepanjang 18 tahun masa pertumbuhan kita tentunya secara bertahap sanggup menguasai perasaan-perasaan kita sendiri, sebagaimana kita menguasai keterampilan berjalan atau berhitung. Keterampilan itu dapat dipelajari seperti berjalan, melompat, bernyanyi, membaca, dan menghitung buku cek. Tapi tidak demikian halnya bagi kebanyakan di antara kita. Kita menghabiskan 18 tahun dengan berusaha mempelajari keterampilan-keterampilan berkomunikasi, namun tidak berhasil karena kita tidak terlatih baik mengenai cara menyampaikan perasaan. Tugas berkomunikasi secara penuh cinta terasa sulit sekali dan tampaknya tak dapat dilaksanakan saat kita memendam perasaan-perasaan negatif. Untuk memahami betapa sulitnya hal ini, renungkanlah jawaban-jawaban Anda terhadap pertanyaan berikut. 1. Saat Anda merasa marah atau terganggu, bagaimana Anda mengungkapkan cinta?
apabila Anda biasa melihat orang tua Anda bertengkar atau sepakat untuk mencegah pertengkaran? 2. Bagaimana Anda membuat anak-anak mau mendengarkan Anda tanpa perlu berteriak atau menghukum apabila orang tua Anda biasa berteriak atau menghukum untuk mengendalikan Anda? 3. Bagaimana Anda meminta dukungan lebih banyak bila semasa kanak-kanak Anda berulang kali merasa diabaikan atau dikecewakan? 4. Bagaimana Anda membuka hati dan menyampaikan perasaan-perasaan Anda apabila Anda takut ditolak? 5. Bagaimana Anda berbicara dengan pasangan Anda apabila perasaan-perasaan Anda mengatakan, "Aku membencimu"? 6. Bagaimana Anda mengatakan, "Aku menyesal" apabila semasa kanak-kanak Anda dihukum karena membuat kesalahan-kesalahan? 7. Bagaimana Anda dapat mengakui kesalahan-kesalahan Anda apabila Anda takut akan hukuman dan penolakan? 8. Bagaimana Anda dapat memperlihatkan perasaan-perasaan Anda bila semasa kanak-kanak Anda berulang kali ditolak atau dihukum karena marah dan menangis? 9. Bagaimana Anda meminta apa yang Anda inginkan bila semasa kanak-kanak Anda terus-menerus disalahkan karena menginginkan lebih banyak? 10. Bagaimana Anda tahu apa yang Anda rasakan apabila orang tua Anda tak punya waktu, kesabaran, atau kesadaran untuk bertanya kepada Anda mengenai perasaan-perasaan Anda atau apa yang merisaukan hati Anda? 11. Bagaimana Anda dapat menerima cacat-cacat pasangan Anda bila sebagai kanak-kanak Anda merasa harus sempurna agar pantas dicintai? 12. Bagaimana Anda mendengarkan perasaan-perasaan sakit hati pasangan Anda bila tak ada orang yang mendengarkan perasaan-perasaan sakit hati Anda? 13. Bagaimana Anda dapat mengampuni apabila Anda tidak diampuni? 14. Bagaimana Anda dapat menangis dan menyembuhkan rasa sakit serta kesedihan Anda bila semasa kecil Anda berulang kali diberitahu jangan menangis atau kapan kau akan dewasa atau hanya bayi yang menangis? 15. Bagaimana Anda dapat mendengarkan kekecewaan pasangan Anda apabila sebagai kanak-kanak Anda dibuat merasa bertanggung jawab terhadap penderitaan panjang ibu Anda sebelum Anda dapat memahami bahwa Anda tidak bertanggung jawab? 16. Bagaimana Anda dapat mendengarkan kemarahan pasangan Anda bila semasa kecil ibu atau ayah Anda melampiaskan kekecewaan mereka pada Anda dengan berteriak dan banyak menuntut? 17. Bagaimana Anda membuka pintu hati dan mempercayai pasangan Anda apabila orang pertama yang Anda percayai dengan kepolosan Anda telah mengkhianati Anda dengan cara tertentu? 18. Bagaimana Anda dapat menyampaikan perasaan-perasaan Anda secara penuh cinta dan rasa hormat apabila Anda telah 18 tahun terlatih di bawah ancaman akan ditolak dan ditinggalkan? Jawaban terhadap 18 pertanyaan itu sama. Orang dapat mempelajari komunikasi yang penuh cinta, tapi untuk itu kita harus bekerja keras. Kita harus mengejar ketinggalan karena diabaikan selama 18 tahun itu. Betapapun sempurnanya orang tua kita, tak ada orang yang benar-benar sempurna. Bila Anda menemui kesulitan-kesulitan berkomunikasi, ini bukanlah kutukan, bukan pula kesalahan pasangan Anda. Ini cuma karena Anda tidak mendapatkan latihan yang betul dan rasa aman untuk berlatih. Sewaktu membaca pertanyaan-pertanyaan di atas tadi, barangkali ada beberapa perasaan yang muncul. Jangan lewatkan peluang istimewa ini untuk menyembuhkan diri Anda. Sediakanlah waktu 20 menit dan tulislah sepucuk surat cinta kepada salah satu orang tua Anda.
Carilah sebatang pensil dan secari kertas, dan mulailah mengungkapkan perasaan-perasaan Anda dengan menggunakan format surat cinta itu. Cobalah itu sekarang, dan Anda akan takjub atas hasilnya. Mengungkapkan kebenaran seluruhnya. Metode surat cinta ini berhasil karena dapat menolong Anda mengatakan kebenaran seluruhnya. Hanya menjajaki sebagian perasaan Anda tidak akan memberikan penyembuhan yang dikehendaki. Misalnya, 1. Merasakan amarah tidak akan menolong Anda sama sekali. Kemungkinan Anda akan lebih marah. Semakin Anda berkutat pada amarah Anda, semakin kecewa Anda jadinya. 2. Menangis selama berjam-jam akan membuat Anda merasa kosong dan kehabisan tenaga bila Anda tak pernah melampaui kesedihan itu. 3. Hanya merasakan ketakutan-ketakutan Anda akan membuat Anda semakin ketakutan. 4. Merasa menyesal telah melampaui rasa penyesalan itu hanya membuat Anda merasa bersalah dan malu, dan bahkan merugikan harga diri Anda. 5. Berusaha merasakan cinta sepanjang waktu akan memaksa Anda menekan semua perasaan negatif Anda. Dan setelah beberapa tahun, Anda akan mati rasa dan tak sanggup merasakan apa-apa. Metode surat cinta berhasil karena surat-surat itu membimbing Anda untuk menuliskan seluruh kebenaran mengenai semua perasaan Anda. Untuk menyembuhkan rasa sakit di hati, kita harus merasakan keempat aspek dasar rasa sakit emosional, yakni amarah, sedih, takut, dan penyesalan. Mengapa metode surat cinta berhasil? Dengan mengungkapkan keempat tahap rasa sakit emosional, kepedihan kita lepaskan. Menulis hanya satu atau dua perasaan negatif tidak akan berhasil baik. Ini karena banyak reaksi emosional negatif kita bukanlah perasaan-perasaan nyata, melainkan mekanisme pertahanan yang secara tak sadar kita gunakan untuk menghindari perasaan-perasaan kita yang sesungguhnya. Misalnya, 1. Orang mudah marah biasanya berusaha menyembunyikan sakit hati, kesedihan, rasa takut, atau penyesalan mereka. Setelah mereka dapat merasakan perasaan-perasaan yang lebih pedih, amarah itu lenyap dan mereka jadi lebih penuh cinta. 2. Orang yang mudah menangis mempunyai kesulitan untuk marah, tapi setelah ditolong untuk mengungkapkan amarah itu, mereka akan jauh lebih ringan dan lebih penuh cinta. 3. Orang yang ketakutan biasanya perlu merasakan dan mengungkapkan amarah mereka. Kemudian rasa takut itu akan lenyap. 4. Orang yang seringkali merasa menyesal dan merasa bersalah umumnya perlu merasa dan mengungkapkan rasa sakit hati dan amarah mereka sebelum dapat merasakan cinta diri yang layak mereka terima. 5. Orang yang senantiasa merasa menyayangi tapi bertanya-tanya mengapa mereka murung atau mati rasa perlu menanyakan pada diri sendiri, seandainya aku marah dan kecewa mengenai sesuatu, apa penyebabnya? Dan menuliskan jawaban-jawabannya. Ini akan menolong mereka berhubungan dengan perasaan-perasaan tersembunyi di balik kemurungan atau mati rasa tersebut. Surat-surat cinta dapat digunakan dengan cara ini. Bagaimana perasaan dapat menyembunyikan perasaan lain? Berikut adalah beberapa contoh bagaimana pria dan wanita menggunakan emosi-emosi negatif mereka untuk menghindari atau menekan rasa sakit yang sesungguhnya. Ingatlah bahwa proses ini berjalan otomatis. Seringkali kita tidak menyadari terjadinya hal itu. Renungkanlah sesaat pertanyaan-pertanyaan ini. Pernahkah Anda tersenyum ketika Anda sedang sangat marah? Pernahkah Anda menunjukkan amarah ketika jauh dalam hati Anda ketakutan?
Apakah Anda tertawa dan membuat lelucon ketika sesungguhnya Anda sedih dan terluka hatinya? Pernahkah Anda cepat menyalahkan orang-orang lain ketika Anda sendiri merasa bersalah atau ketakutan? Skema berikut ini memperlihatkan bagaimana pria dan wanita umumnya menyangkal perasaan-perasaan sejati mereka. Tentunya tidak semua pria cocok dengan gambaran laki-laki di sini, dan tidak setiap wanita cocok dengan penggambaran wanita di sini. Skema ini memberi kita jalan untuk memahami bahwa seringkali kita tidak menyadari perasaan-perasaan kita yang sesungguhnya. Cara-cara kita menutup perasaan-perasaan sejati kita sendiri. Bagaimana pria menyembunyikan rasa sakit hati. Proses ini umumnya tidak disadari. 1. Pria menggunakan amarah untuk menghindari perasaan-perasaan menyakitkan seperti kesedihan, tersinggung, menyesal, bersalah, dan takut. 2. Pria menggunakan ketidakpedulian dan pengecilan hati untuk menghindari perasaan-perasaan amarah yang menyakitkan. 3. Pria menggunakan perasaan tersinggung untuk menghindari rasa sakit hati. 4. Pria menggunakan amarah dan sikap menang sendiri untuk menghindari rasa takut atau ketidakpastian. 5. Pria menunjukkan rasa malu untuk menghindari amarah dan rasa sedih. 6. Pria menunjukkan sikap damai dan tenang untuk menghindari amarah, takut, kecewa, kecil hati, dan rasa malu. 7. Pria menggunakan sikap percaya diri untuk menghindari perasaan tak mampu. 8. Pria menggunakan sikap agresif untuk mencegah perasaan-perasaan takut. Cara-cara kita menutup perasaan-perasaan sejati kita sendiri. Bagaimana wanita menyembunyikan rasa sakit mereka? Prosesnya ini umumnya berlangsung tak sadar. 1. Wanita menggunakan keprihatinan dan rasa cemas untuk mencegah perasaan-perasaan menyakitkan seperti amarah, rasa bersalah, takut, dan kekecewaan. 2. Wanita menunjukkan kebingungan untuk menghindari amarah, rasa kesal, dan kekecewaan. 3. Wanita menggunakan perasaan tak enak untuk menghindari rasa malu, amarah, kesedihan, dan penyesalan. 4. Wanita menggunakan rasa takut dan ketidakpastian untuk menghindari amarah, sakit hati, dan kesedihan. 5. Wanita menggunakan kesedihan untuk menghindari perasaan marah dan rasa takut. 6. Wanita menggunakan harapan untuk menghindari amarah, kesedihan, kepedihan, dan penyesalan. 7. Wanita menggunakan kebahagiaan dan rasa terima kasih untuk menghindari perasaan sedih dan kecewa. 8. Wanita menggunakan cinta dan pengampunan untuk menghindari perasaan sakit hati dan amarah. Menyembuhkan perasaan-perasaan negatif. Sulit untuk memahami dan menerima perasaan negatif orang lain bila perasaan-perasaan negatif Anda sendiri tak pernah didengarkan dan didukung. Semakin kita sanggup menyembuhkan perasaan-perasaan kita sendiri yang belum terselesaikan dari masa kanak-kanak, semakin mudah bagi kita untuk bertanggung jawab menyampaikan perasaan-perasaan kita dan mendengarkan perasaan-perasaan pasangan kita tanpa menjadi sakit hati, tidak sabar, frustasi, dan tersinggung. Semakin banyak hambatan yang Anda miliki terhadap rasa sakit Anda sendiri, semakin besar hambatan yang Anda hadapi dalam mendengarkan perasaan-perasaan orang lain. Kalau Anda merasa tak sabar dan tak tahan mendengarkan orang-orang lain mengungkapkan perasaan-perasaan mereka yang kekanak-kanakan, ini merupakan petunjuk bagaimana Anda memperlakukan diri Anda sendiri. Untuk melatih diri sendiri, kita harus menjadi orang tua bagi diri kita sendiri. Kita harus menerima bahwa ada suatu pribadi emosional di dalam diri kita yang kecewa bahkan saat pikiran dewasa kita yang rasional mengatakan bahwa tak ada alasan untuk kecewa. Kita harus mengisolasi bagian emosional itu dan menjadi orang tua yang penuh kasih terhadapnya.
Kita perlu mengajukan pertanyaan pada diri kita sendiri. Ada apa? Apakah kau sakit hati? Apa yang kau rasakan? Apa yang terjadi sehingga kau kecewa? Apa yang membuatmu marah? Apa yang membuatmu sedih? Apa yang kau takutkan? Atau apa yang kau kehendaki? Jika kita mendengarkan perasaan-perasaan kita dengan belas kasihan, perasaan-perasaan negatif kita secara ajaib akan sembuh. Dan kita sanggup menanggapi berbagai situasi dengan cara lebih penuh cinta dan penuh hormat. Dengan memahami perasaan-perasaan masa kanak-kanak kita sendiri, secara otomatis kita membukakan pintu bagi perasaan-perasaan yang penuh cinta agar meresap apa yang kita lakukan. Jika masa kanak-kanak, emosi batin kita berulang kali didengarkan dan diakui dengan penuh cinta, sebagai orang dewasa kita tidak akan terlambat dalam emosi-emosi negatif. Tetapi sebagian besar di antara kita tidaklah didukung dengan cara ini sewaktu kanak-kanak, karena itu kita harus melakukannya bagi diri sendiri. Pengaruh masa lampau terhadap masa kini. Tentunya Anda pernah merasa dikecam oleh perasaan-perasaan negatif. Berikut adalah beberapa pengaruh perasaan-perasaan yang belum terselesaikan semasa kanak-kanak terhadap reaksi kita saat menghadapi ketegangan jiwa sebagai orang dewasa. 1. Jika ada sesuatu yang mengecewakan, kita terjerat oleh rasa marah dan kesal. Meskipun pribadi dewasa kita mengatakan bahwa seharusnya kita tenang dan penuh cinta dan damai. 2. Bila ada sesuatu yang mengecewakan, kita terjerat oleh rasa sedih dan terluka. Meski diri dewasa kita mengatakan bahwa seharusnya kita tetap penuh semangat, bahagia, dan penuh pengharapan. 3. Jika sesuatu membuat marah, kita terjerat pada perasaan khawatir dan risau. Sekalipun diri dewasa kita mengatakan bahwa seharusnya kita yakin, penuh percaya, dan berterima kasih. 4. Jika sesuatu membuat malu kita terjerat oleh rasa menyesal dan malu, meski diri dewasa kita mengatakan bahwa seharusnya kita merasa aman, nyaman, dan bahagia. Membungkam perasaan lewat kecanduan. Sebagai orang dewasa, umumnya kita telah berusaha mengendalikan perasaan-perasaan negatif ini dengan menjauhinya. Kecanduan-kecanduan kita dapat digunakan untuk membungkam teriakan-teriakan kesakitan, perasaan, dan kebutuhan kita yang tidak terpuaskan. Setelah segelas anggur, perasaan itu hilang sesaat. Tapi perasaan itu akan muncul dan muncul kembali. Ironisnya, justru tindakan menghindar ini memberi kekuatan kepada perasaan-perasaan negatif itu untuk menguasai hidup kita. Dengan belajar mendengarkan dan memuaskan perasaan-perasaan batin kita, lambat laun perasaan-perasaan itu akan berkurang pengaruhnya. Saat Anda sedang sangat marah, tentunya tak mungkin berkomunikasi seefektif sebagaimana Anda inginkan. Pada saat-saat semacam itu, perasaan-perasaan masa lampau Anda yang belum selesai akan muncul kembali. Seperti anak kecil yang tak pernah diperbolehkan marah-marah, sekarang marah-marah untuk kemudian dihukum masuk lemari lagi. Emosi kanak-kanak yang belum terselesaikan dapat menguasai kita dengan mencekam kesadaran dewasa kita dan mencegah terciptanya komunikasi yang penuh cinta. Sampai kita sanggup mendengarkan dengan penuh kasih sayang perasaan-perasaan yang tampaknya tidak masuk akal dari masa lampau itu, yang menyusup ke dalam kehidupan kita saat paling membutuhkan nalar. Perasaan-perasaan itu akan terus mengganggu terciptanya komunikasi yang penuh cinta. Rahasia menyampaikan perasaan-perasaan yang sulit terletak dalam kebijaksanaan dan kemauan untuk mengungkapkan perasaan-perasaan negatif secara tertulis, agar kita sadar akan perasaan-perasaan yang lebih positif. Semakin kita terampil berkomunikasi dengan pasangan kita dan cinta kasih yang layak mereka terima, semakin baiklah hubungan kita. Bila kita sanggup menyampaikan perasaan-perasaan kecewa dengan penuh cinta, akan jauh lebih mudah bagi pasangan Anda untuk mendukung Anda pada gilirannya. Rahasia-rahasia menolong diri sendiri.
Menulis surat cinta merupakan alat penolong diri yang ampuh. Tapi bila Anda tidak langsung menjalani kebiasaan menulis surat-surat itu, Anda akan lupa untuk menggunakannya. Saya, saya menyarankan agar sekurang-kurangnya 1 kali dalam seminggu. Bila ada sesuatu yang merisaukan Anda, duduklah dan tulislah sepucuk surat cinta. Surat-surat cinta itu bukan hanya bermanfaat saat sedang marah pada pasangan Anda, tapi bila juga Anda sedang kecewa. Menulis surat cinta dapat menolong Anda saat merasa marah, tidak bahagia, cemas, murung, terganggu, bosan, terjerat, dan tegang. Kapan saja Anda ingin merasakan lebih enak, tulislah sepucuk surat cinta. Barangkali ini tidak langsung bisa memperbaiki suasana hati Anda, tapi setidaknya akan menolong Anda bergerak ke arah yang Anda kehendaki. Dalam buku pertama saya, What You Feel, You Can Heal, pentingnya menjajaki perasaan dan menulis surat cinta telah dibahas secara lebih lengkap. Dalam seri kaset saya, Healing the Heart, saya menyampaikan visualisasi dan latihan-latihan penyembuhan berdasarkan teknik surat cinta untuk mengatasi kecemasan, melepaskan amarah, dan menemukan pengampunan, mencintai anak kecil di dalam diri Anda, dan menyembuhkan luka-luka emosi lama. Selain itu, banyak pengarang lain telah menulis buku dan buku pegangan mengenai masalah ini. Membaca buku-buku ini sangat penting untuk menolong Anda menjajaki perasaan-perasaan batin dan menyembuhkannya. Tapi ingat, Anda harus membiarkan bagian emosional diri Anda berbicara keras-keras dan didengarkan. Jika tidak, ia tidak akan dapat disembuhkan. Buku-buku dapat mengilhami Anda untuk semakin mencintai diri sendiri, tapi hanya dengan mendengarkan, menuliskan, atau secara verbal mengungkapkan perasaan-perasaan Anda lah Anda dapat mewujudkan itu. Sekali lagi, buku-buku dapat mengilhami Anda untuk semakin mencintai diri sendiri. Tapi dengan mendengarkan, menuliskan, dan mengungkapkan perasaan-perasaan Anda dengan kata-kata, barulah berarti Anda sungguh-sungguh melaksanakannya. Sewaktu Anda mempraktikkan teknik surat cinta, Anda mulai mengetahui bagian diri Anda yang paling membutuhkan cinta. Dengan mendengarkan perasaan-perasaan Anda dan menjajakinya, Anda menolong bagian diri Anda ini untuk tumbuh dan berkembang. Waktu diri emosional Anda mendapatkan cinta dan pengertian yang didambakan, secara otomatis Anda bisa mulai berkomunikasi dengan lebih baik. Anda jadi mampu menanggapi berbagai situasi dengan lebih penuh cinta. Meskipun kita semua telah diprogram untuk menyembunyikan perasaan-perasaan kita dan bertindak secara defensif, bukannya dengan penuh cinta, kita dapat melatih diri kita sendiri. Ada harapan besar bagi kita. Untuk melatih ulang diri Anda sendiri, Anda perlu mendengarkan dan memahami perasaan-perasaan yang tidak terselesaikan, yang tak pernah berpeluang untuk disembuhkan. Bagian diri ini perlu dirasakan, didengar, dipahami, kemudian disembuhkan. Mempraktikkan teknik menulis surat cinta merupakan cara aman untuk mengungkapkan perasaan-perasaan tak terselesaikan, perasaan-perasaan negatif, dan berbagai keinginan tanpa merasa takut dihakimi atau ditolak. Dan mendengarkan perasaan-perasaan kita berarti kita secara bijaksana melakukan sisi-sisi emosi kita seperti anak kecil yang menangis di pelukan orang tuanya yang penuh kasih sayang. Dengan menjajaki kebenaran lengkap perasaan-perasaan tersebut, kita memberi izin seluas-luasnya pada diri sendiri untuk mengalami perasaan-perasaan ini.
dengan memperlakukan bagian anak kecil tersebut dengan penuh hormat dan cinta. Luka-luka emosional masa lampau yang tak tersembuhkan dapat disembuhkan secara perlahan-lahan. Banyak orang terlampau cepat dewasa karena menolak dan menekan perasaan-perasaan mereka. Kepedihan emosional yang tak terselesaikan itu menunggu di dalam hati untuk disayangi dan disembuhkan. Meski orang-orang yang bersangkutan mencoba menekan perasaan-perasaan ini, kepedihan dan ketidakbahagiaan terus-menerus mempengaruhi mereka. Sebagian besar penyakit fisik sekarang secara luas diterima dianggap berkaitan langsung dengan rasa sakit emosional yang tak terselesaikan. Kepedihan emosional yang ditekan umumnya menjadi penyakit fisik atau rasa sakit dan dapat menyebabkan kematian dini. Tambahan lagi, kebanyakan dorongan, obsesi, dan kecanduan kita yang merusak merupakan ungkapan-ungkapan luka-luka emosi batin kita. Obsesi umum pria untuk meraih sukses merupakan usaha sia-sianya untuk mendapatkan cinta dengan harapan dapat mengurangi kekalutan dan rasa sakit emosional dalam diri mereka. Obsesi wanita untuk tampil sempurna merupakan usaha sia-sianya untuk layak mendapat cinta dan mengurangi kepedihan emosionalnya. Apapun yang dilakukan secara berlebihan dapat dijadikan cara mematikan kepedihan masa lampau kita yang tak terselesaikan. Masyarakat kita menawarkan berbagai cara untuk menolong kita menjauhi kepedihan. Namun, teknik surat cinta dapat menolong Anda melihat kepedihan Anda, merasakannya, kemudian menyembuhkannya. Setiap kali menulis sepucuk surat cinta, Anda memberi cinta, pengertian, perhatian yang dibutuhkan oleh diri batin Anda yang emosional dan terluka agar merasa lebih baik. Keampuhan menyendiri. Terkadang, dengan menuliskan perasaan-perasaan secara pribadi, Anda akan menemukan perasaan-perasaan yang lebih dalam yang tidak dapat Anda rasakan dengan kehadiran orang lain. Dengan menyendiri, lebih aman untuk merasakan secara mendalam. Meski Anda sedang menjalin hubungan dan merasa dapat bicara mengenai apa saja, saya tetap menyarankan untuk sesekali menuliskan perasaan-perasaan Anda secara pribadi. Menulis surat cinta dalam kesendirian juga merupakan hal yang sehat, sebab Anda jadi memiliki waktu untuk memberi kepada diri sendiri tanpa bergantung pada siapapun. Saya sarankan Anda membuat buku harian surat-surat cinta Anda atau menyimpannya bersama-sama dalam sebuah berkas. Untuk mempermudah membuat surat cinta, Anda dapat melihat format surat cinta dalam bab sebelumnya. Format surat cinta ini dapat menolong Anda mengingat tahap-tahap yang berlainan pada sepucuk surat cinta. Anda memberikan pilihan ungkapan pembuka saat Anda macet. Jika Anda mempunyai komputer pribadi, ketiklah format surat cinta itu dan gunakan berulang kali. Anda tinggal membuka berkas tersebut jika Anda ingin menulis sepucuk surat cinta. Setelah selesai, simpanlah menurut tanggalnya. Cetaklah jika Anda ingin membaginya dengan seseorang. Selain menulis surat cinta, saya sarankan Anda menyimpan berkas pribadi untuk surat-surat Anda. Sesekali bacalah surat ini kembali jika Anda tidak sedang marah. Sebab pada saat-saat ini Anda dapat meninjau kembali perasaan-perasaan Anda dengan objektivitas yang lebih besar. Objektivitas ini akan menolong Anda mengungkapkan perasaan-perasaan marah Anda di lain waktu secara lebih terhormat. Juga, jika Anda menulis sepucuk surat cinta dan Anda masih marah, dengan membaca ulang surat Anda itu, barangkali Anda akan merasa lebih baik.
untuk menolong orang menulis surat cinta dan menjajaki serta mengungkapkan perasaan-perasaannya secara pribadi. Saya menyusun program komputer yang disebut private session. Secara pribadi, komputer menggunakan gambar-gambar, grafik-grafik, pertanyaan-pertanyaan, dan berbagai macam format surat cinta untuk Anda untuk menolong Anda berhubungan dengan perasaan Anda. Program itu bahkan menawarkan berbagai pilihan ungkapan untuk menolong Anda mengeluarkan dan mengungkapkan emosi-emosi tertentu. Dan secara pribadi, program itu menyimpan surat-surat Anda serta mengeluarkannya sesekali jika membaca ulang dapat lebih menolong Anda untuk mengungkapkan perasaan-perasaan Anda. Menggunakan komputer untuk menolong Anda mengungkapkan perasaan dapat membantu mengatasi hambatan umum yang dihadapi orang dalam menulis surat cinta. Kaum pria yang umumnya lebih kebal terhadap proses ini jadi lebih terdorong untuk melakukannya bila mereka dapat duduk sendirian di depan komputer mereka. Daya kemesraan. Menulis surat cinta secara pribadi dapat sangat membantu proses penyembuhan, tapi tak dapat menggantikan kebutuhan kita untuk didengarkan dan dimengerti oleh orang-orang lain. Saat menulis surat cinta, Anda sedang mencintai diri Anda sendiri. Tapi saat Anda membagi surat itu, Anda sedang menerima cinta. Agar dapat lebih mencintai diri sendiri, kita perlu menerima cinta juga. Membagikan kebenaran akan membuka pintu kemesraan dan cinta dapat masuk. Agar kemampuan kita untuk mencintai diri sendiri berkembang, kita perlu menerima cinta juga. Agar menerima lebih banyak cinta, kita membutuhkan orang-orang dapat berbagi perasaan secara terbuka dan aman. Sangat bermanfaat jika Anda mempunyai sejumlah orang terpilih tempat Anda berbagi perasaan. Orang-orang yang tetap mencintai Anda dan tidak menyakiti Anda dengan kecapan, tidak menghakimi atau menolak Anda. Setelah Anda dapat mengatakan siapa Anda dan bagaimana perasaan Anda, barulah Anda dapat sepenuhnya menerima cinta. Dalam memperoleh cinta ini akan lebih mudah bagi Anda untuk melepaskan segala emosi negatif seperti terganggu, marah, takut, dan sebagainya. Ini tidak berarti Anda harus mengungkapkan semua yang Anda rasakan dan temukan dalam kesendirian. Tapi bila Anda takut mengungkapkan perasaan-perasaan tertentu, perlahan-lahan rasa takut ini harus disembuhkan. Orang terapis atau rekan dekat yang penuh cinta dapat menjadi sumber cinta dan penyembuhan hebat bila Anda dapat membagi perasaan-perasaan Anda yang paling dalam dan paling tersembunyi. Jika Anda tidak mempunyai terapis, meminta seorang sahabat membaca surat-surat Anda dari waktu ke waktu juga sangat bermanfaat. Menulis secara pribadi akan membuat Anda merasa lebih enak. Tapi kadang-kadang berbagi surat cinta dengan orang lain yang menaruh perhatian dan dapat memberikan pengertian sangatlah penting. Kekuatan kelompok. Kekuatan dukungan kelompok tak dapat dilukiskan melainkan harus dialami. Sebuah kelompok yang penuh cinta dan dukungan dapat amat menolong kita untuk menyadari perasaan-perasaan kita yang lebih dalam. Menyampaikan perasaan-perasaan Anda kepada sebuah kelompok berarti ada lebih banyak orang bersedia memberi cinta kepada Anda. Kemungkinan untuk bertumbuh makin diperbesar oleh jumlah orang dalam kelompok tersebut. Meski Anda tidak berbicara dalam sebuah kelompok, dengan mendengarkan orang-orang lain berbicara secara jujur dan terbuka mengenai perasaan-perasaan mereka, kesadaran dan pemahaman mereka akan meluas. Ketika memimpin seminar-seminar kelompok di seluruh negeri, berulang kali saya mengalami bagian-bagian diri saya yang lebih dalam yang perlu didengarkan dan dimengerti. Ketika seseorang berdiri dan membagi perasaan-perasaannya, tiba-tiba saya teringat suatu hal atau merasakan sendiri sesuatu.
Saya memperoleh pemahaman-pemahaman baru yang berharga mengenai diri saya sendiri dan orang-orang lain. Pada akhir setiap seminar, biasanya saya merasa jauh lebih ringan dan lebih penuh cinta. Di mana-mana, kelompok-kelompok pendukung kecil mengenai hampir setiap topik berkumpul setiap minggu untuk memberi dan menerima dukungan ini. Kelompok pendukung sangat bermanfaat bila semasa kanak-kanak kita tidak merasa aman untuk mengungkapkan diri kita sendiri dalam kelompok atau keluarga. Setiap kegiatan positif, kelompok dapat memberi daya. Namun, berbicara atau mendengarkan dengan suatu kelompok yang penuh cinta atau mau mendukung dapat membantu menyembuhkan. Secara teratur, saya bertemu dengan kelompok pendukung kecil untuk kaum pria, dan Boni istri saya secara teratur berjumpa dengan kelompok pendukung untuk wanita. Menerima dukungan semacam ini sangat menguatkan hubungan kami. Kami jadi terbiasa untuk tidak menganggap pasangan kami sebagai satu-satunya sumber dukungan. Selain itu, dengan mendengarkan orang-orang lain menyampaikan keberhasilan-keberhasilan dan kegagalan-kegagalan mereka, kesulitan-kesulitan kami sendiri jadi terasa lebih ringan. Meluangkan waktu untuk mendengar. Entah Anda secara pribadi menuliskan gagasan dan perasaan Anda di komputer atau menyampaikannya dalam terapi, dalam hubungan-hubungan Anda, atau dalam suatu kelompok pendukung, semua itu berarti Anda sedang mengambil suatu langkah penting bagi diri Anda sendiri. Jika Anda meluangkan waktu untuk mendengarkan perasaan-perasaan Anda, berarti Anda mengatakan kepada pribadi kecil perasa di dalam batin Anda, "Kau penting, kau pantas didengarkan, dan aku berusaha untuk mendengarkan." Sekali lagi, jika Anda meluangkan waktu untuk mendengarkan perasaan-perasaan Anda, berarti Anda mengatakan kepada manusia kecil perasa di dalam batin Anda, "Kau penting, kau layak didengarkan, dan aku benar-benar mau mendengarkan." Saya harap dengan menggunakan teknik surat cinta ini, sebab saya telah menyaksikan teknik tersebut mengubah kehidupan ribuan orang, termasuk kehidupan saya sendiri. Semakin banyak Anda menulis lebih banyak surat cinta, semakin mudah melakukan hal itu dan semakin berhasil. Ini membutuhkan latihan, tapi layak dilakukan. Bab sebelah ini adalah bab yang sangat panjang dan teknikal. Saya telah selesai membacakannya, dan menurut pendapat pribadi saya sebagai pembaca buku Men Are From Mars, Women Are From Venus, saya merasa sangat bermanfaat. Setidaknya untuk diri saya pribadi. Terima kasih sudah menyelesaikannya. Kita lanjut dengan bab 12. Semangat pagi.